Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kelompok C akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia kami. Skip, Ji. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Kegiatan menulis ulang dapat disebut juga sebagai kegiatan atau proses reproduksi. Hasil dari kegiatan ini dapat berupa ringkasan dan ikhtisar. Setelah kegiatan reproduksi, penulis akan mendapatkan gambaran terhadap bacaannya dan dapat memilih bahan bacaan yang digunakan dalam karya ilmiahnya sebagai rujukan. Selanjutnya, Lutfia. Fungsi kutipan. Kegiatan pengutip dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Yang kelima, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Tujuan kutipan. Kutipan memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Sebagai pendukung argumen ataupun analisa penulis. 2. Sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita. 3. Sebagai penjelas. 4. Sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang dikemukakan. Manfaat kutipan. Yang pertama ada menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua ada menunjukkan kecermatan yang lebih cermat. Yang ketiga ada memudahkan dalam penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat ada mempermudahkan pembedaan data, pustaka, dan ketergantungan tambahan. Yang kelima ada mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam ada meningkatkan estetika penulisan. Yang ketujuh ada memudahkan peninjauan kembali, penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang berhubungan dengan data pustaka. Yang terakhir ada untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Selanjutnya, Anju. Jenis kutipan. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung dilakukan dengan menulis sama persis gagasan atau ide penulis yang dikutip. Penulis tidak menambah atau mengurangi sama sekali gagasan atau ide yang ia kutip. Ciri-ciri kutipan langsung. Adapun ciri-ciri kutipan langsung diantaranya yaitu 1. Tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. 2. Menggunakan titik 3 berspasi jika ada bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan. 3. Menggunakan tanda si jika terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contoh, hal itu memiliki makna yang ambigu. 4. Menambahkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem APA, MLA maupun sistem yang berlaku lainnya. Contohnya, menurut Graf dalam bukunya Argumentasi dan Narasi, argumentasi adalah suatu bentuk
retorika yang berusaha untuk mengurangi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Adapun ciri-ciri kutipan tidak langsung diantaranya yaitu mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip, tidak ada perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip, diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Contohnya, seperti yang dikatakan oleh George Gerhardt, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan yang bertujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar yakin akan pendapat penulis bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Titik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya dibagi menjadi 2. Yang pertama, catatan dalam tubuh karangan. Yang kedua, catatan kaki. Catatan dalam tubuh karangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, nama pengarang, tahun, halaman. Sedangkan catatan kaki, nama pengarang, judul, data perpustakaan, dan halaman. Selanjutnya, Arif. Arif kan nggak ada, Ci. Ji. Kiat-kiat mengutip. Pertama, menerangkan kutipan. Yaitu membahas kembali kutipan yang telah dikutip dengan meningkatkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahas. Yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan, yaitu kutipan diletakkan setelah pendapat penulis, yang seakan-akan kutipan tersebut menjadi dalil pembenaran atas pendapat penulis. Yang ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan, yaitu kutipan-kutipan tersebut harus tahu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan untuk melakukan penyimpulan. Yang terakhir, membandingkan beberapa kutipan, yaitu mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan yang lain. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip diantaranya 1. Penulis mempertimbangkan bahwa kutipan itu perlu. Kedua, penulis bertanggung jawab penuh terhadap ketepatan dan ketelitian kutipan. Ketiga, kutipan dapat terkait dengan penemuan teori. Keempat, jangan terlalu banyak mempergunakan kutipan langsung. Kelima, penulis mempertimbangkan jenis kutipan dan kaitannya dengan sumber rujukan. Sekian presentasi dari kelompok C. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ji, makasih ya.